Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa kelas 12. Pada video ini saya akan memberikan kalian pembahasan latihan soal-soal fisika untuk persiapan ujian sekolah atau UTBK, di mana soal-soal yang saya berikan ini akan saya berikan setiap videonya satu seri, yaitu satu seri itu artinya ada satu pokok bahasan. Untuk video ini, pokok bahasan yang akan saya berikan kepada kalian adalah berkaitan dengan materi listrik statis. Soal-soal yang akan saya berikan ini adalah soal-soal yang hot, jadi agar kalian lebih kaya dan menambah pengetahuan berkaitan dengan solusi berbagai soal fisika yang hot. Dan saya berikan pula ini soal-soalnya yang anti mainstream seperti itu ya, jadi yang mungkin soalnya agak langka ya. Oke, kita mulai saja. Soal pertama, yaitu ada dua bola kecil, yaitu bola A dan B, bermuatan sama plus Q. Kedua bola itu terpisah sejauh X dan mempunyai gaya kolom. Ini juga sama dengan gaya elektrostatis sebesar 16 Newton. Berarti ini gaya elektrostatisnya sifatnya tolak-menolak karena dia muatannya sejenis. Lalu ada bola ketiga, yaitu bola C yang netral, yang disentuhkan pada bola A. Dan setelah terjadi kesetimbangan, bola C dan bola A itu dilepas. Lalu bola C langsung disentuhkan kembali kepada bola B. Dan setelah terjadi kesetimbangan juga langsung dilepas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana atau berapa besar gaya elektrostatis antara bola A dan B sekarang? Nah, oke. Mari kita belajar bagaimana solusi memecahkan masalah ini. Yang pertama, kita gambarkan dulu kondisinya. Ini adalah kondisi pertama, di mana kedua bola memiliki gaya elektrostatis sebesar 16 Newton. Lalu keadaan kedua, ada bola C yang disentuhkan kepada bola A, di mana bola C itu adalah netral. Maka akan terjadi kesetimbangan muatan di antara C dengan A, di mana netral ini bisa kita tuliskan 0 dan A adalah Q. Sehingga ketika setelah dilepas, maka bola C dan bola A memiliki muatan masing-masing Q/2. Oke, nah ini didapatkan dari Q ditambah 0 dibagi 2. Paham? Ya, saya ulangi, jadi Q ditambah 0 dibagi 2. Nah, sehingga kedua bola ini memiliki muatan yang sama. Oke, paham ya? Next. Keadaan selanjutnya adalah bola C yang semula netral dan menjadi bermuatan Q/2 setelah ditempel dengan bola A akan disentuhkan ke bola B yang memiliki muatan Q. Lalu ketika disentuhkan, terjadi pula kesetimbangan muatan, di mana Q/2 ditambah Q, yaitu 3/2 Q. Dan setelah dilepas dibagi 2, maka 3/2 dibagi 2 hasilnya adalah 3/4. Jadi masing-masing bola B dan C memiliki muatan 3/4 Q. Oke, paham ya? Lalu kita hitung gaya elektrostatisnya, di mana muatan A menjadi Q/2 dan B menjadi 3/4 Q. Untuk menggunakan persamaan gaya kolom atau gaya elektrostatis, kita bisa melakukan perbandingan, yaitu perbandingan gaya pada keadaan 1 dan gaya pada keadaan 6. Nah, kita dapatkan perbandingannya adalah 8:3. Oke, ini untuk persamaan gaya listrik saya rasa kalian sudah memahami, yaitu K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Karena jaraknya X tidak dirubah, sehingga kita bisa coret pula untuk variabel R-nya. Maka kita dapatkan untuk besarnya gaya pada kondisi 6 atau kondisi akhir itu adalah sebesar 6 Newton. Oke, paham ya? Ini untuk soal nomor 1. Lanjut. Soal nomor 2. Terdapat dua buah bola konduktor A dan B. Ini jari-jarinya 60 cm dan 30 cm.
muatan masing-masingnya 40 kali 10 4 min 11 kolom, dan yang B 30 kali 10 4 min 11 kolom. Nah, kedua bola konduktor ini berongga ya, berongga bukan pejal. Ini dihubungkan tipis oleh sebuah kawat yang kapasitasnya diabaikan. Nah, pernyataan yang benar bagaimana? Nah, kita lihat urutannya, kita bisa ngecek ya, kita ngecek setiap pernyataan ada di sini. Ini A, B, C berkaitan dengan aliran muatan. Oke, balik kalau begitu kita solusinya. Nah, yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu potensial masing-masing bola konduktor. Nah, ini karena bola konduktornya adalah berongga, kita bisa menggunakan persamaan potensial untuk bola konduktor yang berongga, yaitu adalah V sama dengan K kali Q per R. Nah, kita menghitung masing-masing potensial dari bolanya. Untuk potensial bola konduktor yang A kita dapatkan sebesar 6 volt. Lalu untuk potensial bola konduktor B kita dapatkan 9 volt. Nah, dari hasil ini kita tahu ternyata potensial A dan B berbeda. Nah, berdasarkan konsep listrik dinamis, nah kita mungkin ini sebenarnya soalnya agak nyerimpet ya, maksudnya berkaitan dengan listrik dinamis ya, karena adanya aliran muatan. Potensial bola A itu lebih rendah daripada potensial bola B. Nah, sehingga berdasarkan prinsip aliran muatan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka, muatan akan mengalir dari bola B menuju bola A. Oke, paham ya? Jadi muatannya akan mengalir ke sini. Ya, walaupun kalian bisa melihat muatan bola B itu sebenarnya lebih kecil ya daripada bola A. Tetapi kenyataannya muatan akan mengalir dari bola B ke bola A. Oke, paham ya? Next. Selanjutnya, kita akan mencari potensial kesetimbangan. Kenapa begitu? Karena ketika ini potensialnya berbeda dan terjadi aliran muatan, maka potensial kedua bola akan sama, ya. Akan sama setelah terjadi aliran muatan. Jadi, konsepnya adalah ada beda potensial, lalu ada aliran muatan, dan kedua bola akan memiliki potensial yang sama ya, karena setimbang. Jadi awalnya beda jadi sama. Nah, kita menggunakan hukum kekekalan muatan di mana jumlah muatan sebelum sama dengan jumlah muatan sesudah. Sehingga kita bisa tulis muatan bola A ditambah bola B sebelum sama dengan muatan bola A dan bola B sesudah. Lalu kita uraikan untuk muatan sesudah, yaitu dengan menggunakan persamaan kapasitansi pada beda potensial, yaitu Q sama dengan V kali C. Nah, V di sini ini menyatakan potensial kesetimbangan. Artinya potensial kedua bola yang sama, ya, bukan yang 6 volt dan 9 volt tadi. Jadi ini yang sudah sama. Sehingga kita bisa tuliskan untuk VA aksen dan VA aksen B adalah sama dengan V aksen, ya, karena potensialnya sama. Lalu kita bisa tuliskan kembali seperti ini dan kita pecah menjadi bentuk seperti ini, dan kita tahu untuk kapasitansi bola konduktor yang berongga adalah sebesar R jari-jarinya dibagi K. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tuliskan kembali, K-nya kita pindah ke sini menjadi bentuk seperti ini. Nah, lalu kita bisa cari bagaimana potensial kesetimbangannya, yaitu kita tinggal substitusi saja nilai-nilai yang berkaitan. K-nya kita substitusi, QA ditambah QB, berarti 40 tambah 30 kali 10 4 min 11. Lalu jari-jarinya juga kita tambahkan, dijadikan meter. Kita dapatkan 0,9 meter. Maka kesetimbangan kedua bola potensialnya itu adalah 7 volt. Ya, yang mula-mula adalah 9 volt dan 6 volt. Setelah terjadi aliran muatan, keduanya potensialnya sama atau setimbang, yang besarnya 7 volt. Oke, paham ya? Next. Selanjutnya baru kita mencari muatan bola yang berpindah. Nah, ya dengan cara kita bisa menggunakan persamaan ini, QVC. Lalu kita dapatkan V aksennya ini kita menggunakan yang potensial setelah terjadi kesetimbangan
Lalu kita dapatkan nilai muatan pada bola A. Kita ambil salah satu saja ya. Ini bisa menggunakan yang bola B juga bisa, yaitu QA aksen B sama dengan V aksen kali CB juga bisa. Nah, kita dapatkan ternyata muatan bola A setelah terjadi perpindahan muatan dan potensial kedua bola setimbang adalah 47 kali 10⁻⁷. Nah, kalian bisa lihat bola A sebelumnya berapa muatannya? 40 ya. Setelah terjadi kesetimbangan atau setelah terjadi aliran muatan, ternyata 47. Ya, artinya bola A muatannya apa? Bertambah. Kenapa? Karena tadi aliran muatan terjadi dari B ke A. Ya, karena potensial B lebih tinggi daripada potensial A. 9 volt ke 6 volt ya. Jadi aliran muatannya mengalir ke bola A. Maka muatannya akan bertambah. Oke. Nah, berarti yang mengalir berapa? Nah, gampang, berarti tinggal dikurang ya. Jadi muatan yang berpindah adalah sebesar 7 kali 10⁻11 kolom. Oke, paham ya? Nah, dari berbagai analisa yang telah kita lakukan, kita bisa menentukan jawaban yang tepat ya. Berarti yang A ini salah, yang B juga salah, yang C lah inilah jawaban yang benar ya. Potensial kesetimbangannya tadi salah 7 volt ya, dan yang mengalir yang harusnya adalah 7 kali 10⁻11. Oke, paham ya? Itu dua soal berkaitan dengan listrik statis yang bisa membantu kalian untuk persiapan menghadapi US dan UTBK. Sekian untuk pembahasan soal listrik statis ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa quotes dari saya, berhentilah menuntut ilmu karena ilmu itu nggak salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.